aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan dari Pak RK, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk bersama siapa saja, kepentingannya untuk apa saja, dan juga sumber pembiayaannya. Oleh karena itu, karena memang ada aktivitas-aktivitas di luar negeri yang kemudian kami dalami, maka kami juga mendalami berkaitan dengan penukaran-penukaran uang yang dilakukan, ya, di mana dalam periode 2021 sampai 2024 sejauh ini kami mengcapture ada dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah yang nilainya juga mencapai miliaran rupiah. Nah, tentu itu semua nanti akan didalami kaitan dari satu keterangan dengan keterangan lainnya, termasuk dari saksi satu dengan saksi-saksi lainnya. Dan ini juga masih akan terus bergulir, dan penyidik tentu nanti masih akan terus menggali dari saksi-saksi lainnya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh dalam perkara ini. Ari Sugante geus saksi jadi aktivis teh Mahmud. Unggal poe menebar kebencian terhadap Deddy Mulyadi yang dibalut dengan kata-kata kritikan. Benar, postingan namanya seolah-olah mengkritik tajam terhadap kebijakan Deddy Mulyadi. Menyebut gubernur iyalah, gubernur itulah. Nyawa nama geningan. Aya udang di balik batu sia teh. Hayang ngajatuhkeun elektabilitas Deddy Mulyadi dan menaikkan elektabilitas Ridwan Kamil. Nya dukung we sia teh nya Ridwan Kamil. Sok promosikeun deui. Biasa ari sorana geus eueuhan mah gitu. Ngaranna geus goreng mah kudu ditata ulang. Silahkan Pak Ridwan Kamil kembali mencalonkan di tahun 2029. Maka kami pun sebagai warga Jabar akan memilih Bapak Deddy Mulyadi. Salam warga Jaga Desa. Gagal jadi gubernur Jakarta, apakah berhasil jadi tersangka KPK? Waduh, ini Bapak Ridwan Kamil ternyata tadi digeledah oleh KPK terkait Bank BJB. Kayaknya aliran dana atau apalah, kita belum tahu pastinya. Yang pasti tunggu aja rilis resminya. Nah, ini tuh membuktikan bahwa di era Pak Prabowo hukuman itu tidak tebang pilih. Mau anggota Kim Plus, mau enggak, kalau bersalah ya disikat saja adik-adik. Kalau kalian nih koar-koar si ini gak ditangkap, ke sini gak ditangkap, buktiin aja, kasihin buktinya pasti ditangkap. Seperti saya katakan, saya baru saja mendapat informasi tentang pengeluaran belanja media pemerintah Jawa Barat. Saya akan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2021, belanja media Jawa Barat adalah 34,7 miliar rupiah. Tahun 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Pada 2024, Ridwan diganti pejabat gubernur B. Mahmudin. Pada 2024 itu belanja media turun jadi 19,9 miliar rupiah. Dan yang menarik, ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih merealokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain, serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Dengan kata lain, Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dia akan memimpin Jawa Barat dengan cara terbaik yang mungkin dia bisa lakukan, dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak.
Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media massa akan mengawasi dengan kritis karena dia akan mencoba memberikan kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Ini adalah salah satu hal yang menurut saya akan menjadikannya sebagai pemimpin yang berkinerja unggul dalam melayani kepentingan rakyat. Saya rasa Dedi tetap peduli dengan citra yang positif. Tapi dia tidak akan bersedia menghalalkan segala cara agar citranya positif dalam pemberitaan media. Dedi akan terus melakukan langkah-langkah yang menunjukkan komitmennya untuk membela kepentingan masyarakat. RK Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, memenuhi panggilan KPK. Nih, ceritanya heboh ya. Di sisi lain, Bapak Aing ayeuna keur ngumpulkeun duit nya keur bere bantuan ka daerah Sumatera anu kamari banjir. Ye nya. Anu paling hebat deui Bapak Aing 5 menit menang duit 6 miliar termasuk anggaran gubernur gen eta operasional gubernur dibikeun tah 1 miliar. Teu percaya didinya sok ta tempo videona. Itu 6 miliar. Udah, cukup. 5 menit. Hah? 5 menit. 6 miliar. Percaya tuh 5 menit 6 miliar. Batur masahan juga gitu. Moal aya juga Bapak Aing. Ye. Jadi lamun engke eureun jadi pejabat teh ulah jadi riweuh ka masyarakat. Kudu dipariksa nya, kudu memenuhi panggilan KPK bahwa diindikasikan diduga terlibat kasus korupsi. Ulah nepi ka kitu Bapak Aing lah. Teu resep eta urang ka pejabat-pejabatnya juga gitu mah. Ngan masih can puas keneh nempo video Bapak Aing anu 5 menit 6 miliar tah dikirimkeun deui ku urang. Baik Bo aja catat. Ning nyatetin duit Bo. Dari saya 1 miliar. Ya kan? Terus dari dana BTT. Karena boleh, udah ada aturan Mendagrinya kan. Dari BTT 1 miliar. Udah 2 miliar tuh. Dari Pemprov ya. Dari Pemprov 1 miliar, dari gubernur 1 miliar. Kalau ditanya lagi, Pak Dedi punya duit 1 miliar dari mana? Bantuan operasional gubernur. Kasih ya untuk sumbangan 1 miliar. Udah ada kan? Udah, gitu loh. Harus dijelasin. Nah, berarti 2 miliar. Oke, dari ibu 300 juta. 300 juta. Oke. BJB peduli berapa? Mas besar. Berapa? Ada sekitar 9 miliar sih Pak. Dan sumbangan. Sumbangan. Kalau CSR kan tidak mungkin. Nah, ada sumbangan ada. Sumbangan mungkin kita ngasih 2 miliar. 2 miliar. Oke, 2 miliar. Udah banyak Pak. 2 miliar. Kadir menyumbang berapa? Sejauh ini kita sudah membudgetkan 100, tapi sambil berjalan sekarang mungkin 200 insya Allah. Jadi Kadir bisa ikut nanti ketuanya naik pesawat, Siap. nganter-nganterin turun. Siap, Pak. Berani nggak? Nah, Pas setelah Pak. hah? Pas setelah miliar. Pas setengah miliar. Basnas mau bantu nggak? Boleh nggak Basnas bantu? Sangat boleh. Bencana alam, boleh. Di samping juga kita melakukan fundraising program hidrometeorologi dari Basnas tadi. Nah, kemudian juga stok dari Jangan dihabisin Pak. Antisipasi di dalam kita juga. Berapa? maksimal 1 M itu bisa Pak. Udah, 1 M maksimal ya. Maksimal 1 M. Ya 500 lah antisipasi Siap. ya. Jadi pas 5 Siap. miliar pas. 5M. Udah 5M kan kita butuh ini untuk sewa. Boleh nggak aku nanya? Berapa per hari satu pesawat? Saya harus cek Pak lebih dahulu. Itu rahasia perusahaan ya? Iya. Nanti nanya ke saya. Oke, berarti kita butuh lagi minimal 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Ya kan? 1 miliar untuk biaya mobilisasi. Nah, nanti Apindo. Kawasan industri Pak. Ah, ya Pak. Pernah ketemu saya. Pernah. Bebas gimana Bapak? Anu itu teh Chan. Kenapa? Anu itu teh. Oke. Berapa Bapak? Minimal 1/4 ya Pak. 1/4 M ya. Oke, 250. Ya, minimal. Dah, Nanti saya akan Jangan loh, 150 gopek. siap kalau memang perintah Pak Gu laksanakan. Oke. 500 juta ya. Siap. Oke. Terus Apindo. Ya Apindo minimal 500. Ya kan sama. Udah 6 miliar. kita sudah terkumpul 6 miliar. Oh gitu. 6 miliar itu kita yang 5 miliar nanti untuk ini belanja, yang 1 miliar untuk mobilisasi barang.
Karena barang juga ada, kalau nggak ada yang nganterin, nggak nyampe lokasi, ya buat apa? Gitu, 6 miliar. Udah, cukup Bu. 5 menit. 6 Hah? miliar. 5 menit, 6 miliar. KPK segera panggil Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB rugikan negara 222 miliar. Wow. Kira-kira setelah dipanggil, setelah diperiksa oleh penyidik, Bapak Ridwan Kamil ini terbukti ikut korupsi atau enggak ya? Kalau memang terbukti ikut korupsi, berarti uang korupsinya buat Lisa ya? Atau buat Ayu Aulia? Enggak, bercanda. Saya yakin Bapak Ridwan Kamil itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama. Pak Ridwan Kamil itu adalah orang yang soleh dan jujur, berakhlak. Saya doakan Bapak Ridwan Kamil dalam menghadapi proses hukum ini, bukan hukum sih, kan nggak dihukum, dalam menghadapi proses pemeriksaan KPK ini berjalan lancar dan tidak tersangkut pautkan dengan kasus korupsi BJB itu ya, dan permasalahan dengan Lisa Mariana segera usai. Karena apa? Karena Lisa sekarang udah gendut, udah nggak asik, nggak cantik lagi, nggak perlu dimodali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wabil khusus warga Jawa Barat, kumaha daramang, akang-akang, teteh-teteh, aa. Itunya, mudah-mudahan sararehat selalunya, berkah barokah. Tahun 2028 tinggal berapa tahun lagi teman-teman semuanya? Ayeuna 2002 genep, berarti 3 tahun deui. Tos rame, tos viral kaitan dengan pilihan gubernur tahun 2028. Rame di media, Kang Ridwan Kamil arek nyalonkeun deui. Kumaha kira-kirana baraya, sedangkan Kang Dedi keur viral-viralna Kang Dedi Mulyadi Bapak aing KDM. Kira-kira ya komentar palawargi sadayana kumaha lamun calona aya 2 tah diantarana nu kuat teh Dedi Mulyadi sareng Ridwan Kamil. Mugia sing maslahat sing manfaat, yang manapun anu kenging, yang pasti sing pro rakyat lah gitunya. Kira-kira komen teman-teman semuanya. Kira-kira tak kumaha ya? Apakah Kang Dedi Mulyadi lagi? Apakah Ridwan Kamil? Ayo orang komen hayang uninga ya. Anggap ieu mah lembaga surveinya. Mudah-mudahan Jawa Barat semakin maju.